Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita dapat pesan yang menarik bahwa selama kita masih hidup, maka masih akan selalu ada kesempatan. Jadi, akhir dari pertandingan itu bukan menang dan kalah, tetapi apakah kita masih hidup dan kemudian bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari pertarungan itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi pesan dari video atau part sebelumnya. Ya, terus berjalan dan jangan menyerah. Pun sama Ani juga begini karena untuk nyari makan. Ya, semoga kalian terhibur. Oke, mari sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 146. Setelah sebelumnya Fang Yuan pontang-panting mencari esensi abadi, sekarang dia harus kembali bersiap-siap untuk pertarungan berikutnya. Pasti. Karena selayaknya orang hidup, berjaga-jagalah. Tidak ada yang tahu tanggal apes karena tidak ada di kalender. Maka, cerita kali ini akan lebih fokus pada persiapan Fang Yuan. Sebelumnya, setelah membantu He Laolan untuk mengalami kenaikan tingkat ke ranah immortal, Tai Baiyunseng diminta untuk tetap tinggal di sana dan kemudian membantu He Laolan untuk memulihkan tanah terberkatinya yang rusak akibat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Lalu, sekarang dia sudah kembali ke Gunung Danghun. Dia menceritakan pengalamannya pada Fang Yuan. Dia berkata bahwa sungguh menakjubkan tempat itu. Memang kualitas dari tanah terberkati tingkat tinggi dan tingkat super itu jauh berbeda. Ekosistemnya pun jauh lebih kompleks dan subur. Tai Baiyunseng merasa sungguh beruntung karena pernah masuk ke sana. Tapi sesungguhnya daripada semua itu, Fang Yuan itu lebih tertarik pada Gu Immortal yang didapatkan oleh He Laolan. Pasalnya, dia berhasil mendapatkan tanah terberkati tingkat super. Artinya, He Laolan setidaknya bisa mendapatkan 2 Gu Immortal yang terbentuk dari Ki surga dan bumi yang tersisa. Bahkan, He Laolan juga memiliki Gu keluarga kecil yang mana itu bisa mensupport jumlah Ki surga dan bumi yang ada di sana. Otomatis, Gu yang didapatkan oleh He Laolan pun pasti bukanlah Gu biasa. Kemudian, kata Tai Baiyunseng bahwa dia tidak tahu persisnya, tapi setidaknya He Laolan sekarang memiliki 4 buah Gu Immortal. Ya, bisa juga lebih, karena He Laolan mungkin masih menyimpan Gu Immortal dari keruntuhan tanah terberkati Istana Kekaisaran. Belum lagi dengan dukungan dari tanah terberkati miliknya dan juga perilisan, maka jelas bahwa masa depan dari He Laolan itu pasti akan sangat cerah. Bahkan, jika Fang Yuan sadar kalau dia mendapatkan hadiah dengan memahami esensi jalur kekuatan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar saat proses kenaikan dari He Laolan, tapi lebih dari itu yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari kejadian ini tetaplah He Laolan. Tanpa Fang Yuan yang berusaha sekuat tenaga melawan bencana duniawi, jelas bahwa He Laolan tidak akan pernah berhasil mendapatkan pencapaiannya sekarang. Lalu, lebih dari itu, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apa sebenarnya dasar Fang Yuan mengapa dia begitu tertarik dengan kekuatan dari He Laolan sekarang? Jawabannya cukup simpel, karena meski mereka sekarang itu adalah sekutu, tapi itu tidak berlaku selamanya. Selama kesepakatan mereka terpenuhi atau setelah kematian dari He Cheng, maka ikatan sumpah laut akan sirna. Lalu, yang terjadi berikutnya, mereka bisa saja berubah menjadi musuh. Dengan kekuatan He Laolan serta perilisan, itu tentu bisa menjadi ancaman untuk Fang Yuan. Terkhusus kalau kondisi Fang Yuan tetap seperti ini. Selama Fang Yuan masih menjadi zombie, dia tidak akan pernah bisa naik tingkat. Artinya, pertumbuhan kultivasinya pun stagnan.
Paling mentok, dia itu hanya bisa memiliki kekuatan dari peringkat 6 tahap puncak. Itu jelas tidak akan bisa menjamin keamanan dari Fang Yuan, dan itu juga tidak sejalan dengan tujuannya sebelumnya. Tujuan awal Fang Yuan yaitu dia ingin menjadi yang terkuat, melampaui dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa berhenti di sini. Karena itu, Fang Yuan terus mengembangkan dirinya dan dia menyusun rencana untuk setiap langkah berikutnya. Lalu, setelah menceritakan dan bertukar pendapat dengan Fang Yuan, saat ini Fang Yuan memilih untuk beristirahat di Gunung Danghun selama 2 hari. Dan setelah itu, Tai Baiyunseng kembali ke Laut Timur. Saat ini, Tai Baiyunseng terikat kontrak dengan Hiu Setan. Maka, dia harus ke sana dan membantu Hiu Setan untuk menjelajahi tanah terberkati Yulu. Dan setelah Tai Baiyunseng pergi, Fang Yuan dia terus menyimpulkan resep untuk mengumpulkan esensi abadi. Sekaligus, dia juga memikirkan solusi untuk pemberian makan pada Gu Immortal miliknya. Karena saat ini, beberapa Gu Immortalnya sudah mulai kelaparan. Setidaknya, ada 3 Gu Immortal yang harus menjadi prioritasnya sekarang. Ketiga Gu itu adalah Gu Racun Hati Wanita, Gu Pembersih Jiwa, dan Gu Koneksi Keberuntungan. Gu Racun Hati Wanita, dia harus memberinya makan dengan hati wanita segar. Lalu, untuk Gu Pembersih Jiwa, Fang Yuan membutuhkan 10.000 ulat sutra teratai putih raksasa. Dan untuk Gu Koneksi Keberuntungan, Fang Yuan membutuhkan 5 ton pasir binatang buas kuno. Untuk Racun Hati Wanita dan juga Gu Koneksi, mungkin Fang Yuan bisa mengusahakan untuk mendapatkan makanan mereka. Tapi, untuk Gu Pembersih Jiwa ini akan jauh lebih sulit untuk didapatkan. Pasalnya, di toko kuning pun, ulat sutra teratai putih raksasa itu dirumorkan sudah punah. Bahkan di toko kuning, Fang Yuan tidak bisa menemukannya sampai sekarang. Ini adalah masalah besar untuknya. Terlebih, untuk gerakan pembunuh segudang diri, Fang Yuan membutuhkan Gu Pembersih Jiwa sebagai intinya. Sekarang, kondisi dari Gu Pembersih Jiwa itu sangat kelaparan. Jika Fang Yuan memaksa menggunakannya, kemungkinan keberhasilan dari gerakan pembunuh itu pun akan sangat kecil. Belum lagi, ada kemungkinan besar bahwa Gu Pembersih Jiwa justru akan hancur dalam prosesnya. Kalau sampai Fang Yuan kehilangan Gu Pembersih Jiwa, maka sama saja dia kehilangan dengan gerakan pembunuh segudang diri. Padahal, ini bisa dikatakan gerakan pembunuh yang paling kuat milik Fang Yuan saat ini. Karena gerakan ini bisa dikombinasikan dengan Gu kelompok untuk meningkatkan kekuatannya. Fang Yuan terus berpikir tapi dia masih tidak menemukan solusi. Karena itu, untuk sekarang dia memutuskan untuk memberi makan 2 Gu lainnya terlebih dahulu. Sekaligus, dia akan terus kembali memikirkan cara lain untuk memberikan makan pada Gu Pembersih Jiwa. Ini, Fang Yuan kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi dan kemudian tiba di Gurun Barat. Gurun Barat adalah tempat yang sangat luas, dan keberadaan manusia di sana dapat ditemukan dengan mudah, karena mereka itu biasanya akan tinggal di sekitar oasis. Sekarang dari tempat Fang Yuan turun, dia mulai menyisir wilayah yang ada di sana. Dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan beberapa karavan yang tentunya bernasib malang. Malangnya kenapa? Ya karena bertemu Fang Yuan. Bagaimanapun, kebanyakan karavan itu hanya berisikan orang-orang dari tingkat fana. Bahkan keberadaan Master Gu peringkat 5 di dalam karavan itu adalah indikasi bahwa karavan itu sudah sangat besar. Biasanya kalau karavan kecil itu hanya akan dijaga oleh Master Gu peringkat 4. Ya sama seperti cerita dengan Sang Xinji dulu.
Nah, karena Fang Yuan melihat adanya wanita di dalam karavan-karavan itu, tentu dia kemudian membantainya. Dan beberapa waktu berlalu, Fang Yuan sudah membantai beberapa karavan. Dia mengambil setiap hati dari wanita yang ikut di dalam karavan itu. Lalu setelah selesai menghabisi mereka, Fang Yuan akan terbang tinggi dan kemudian menghujani bekas pertarungan itu dengan gu api. Lalu ia tambahkan juga dengan gu minyak untuk menghilangkan barang bukti. Setelah memastikan semuanya beres, Fang Yuan berjalan lagi. Sejak awal, targetnya memang bukan karavan, melainkan oasis. Mengapa Fang Yuan tidak memburu karavan saja? Jelas karena Fang Yuan tahu kalau beberapa karavan hilang tanpa jejak itu justru akan mengundang keributan. Jadi dia berusaha untuk membatasi perburuannya pada karavan. Kalau tidak, bisa jadi nanti akan mengundang para Master Gu Immortal dari keluarga besar. Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Fang Yuan akhirnya menemukan sebuah oasis besar. Oasis ini ramai ditinggali oleh orang. Dan di sana terdapat sebuah klan menengah yang menguasai oasis ini. Nama klan itu adalah Klan Lan. Kemudian, Fang Yuan mengirimkan 1000 Gu investigasi untuk mencari keberadaan dari Gu Immortal yang mungkin saja ada di tempat ini. Sementara, Fang Yuan sendiri masih tetap terbang di langit di atas oasis itu. Karena Fang Yuan ada di sana, banyak orang yang menyadari keberadaan Fang Yuan. Dan tentu, melihat tubuh Fang Yuan yang begitu besar, membuat mereka ketakutan. Lantas, penjaga kota pun keluar, dan mereka mencoba memperingatkan Fang Yuan. Tapi, Fang Yuan tidak bergeming sedikit pun, bahkan dia tidak menanggapi orang-orang itu sama sekali. Kemudian, salah seorang pemimpin pasukan penjaga kota maju dan menyerang Fang Yuan. Tapi, orang itu hanyalah seorang peringkat 4, dan Fang Yuan hanya melambaikan tangannya, lalu kemudian orang itu berubah menjadi pasta daging hanya dalam satu gerakan. Melihat hal ini tentu membuat semua orang menjadi panik. Sampai pada akhirnya pemimpin klan Lan yang adalah seorang laki-laki tua datang dan bersujud di depan Fang Yuan. Dia tidak banyak omong tapi langsung bersujud. Dia tahu bahwa Fang Yuan bukanlah zombie biasa, maka dia tidak berani bertindak gegabah. Sementara, setelah orang tua itu datang, Fang Yuan baru selesai menyelidiki seluruh kota. Dia tidak menemukan atau tidak merasakan keberadaan dari seorang Gu Immortal di kota ini. Maka, Fang Yuan tidak perlu menahan diri. Tapi sebelum bergerak, orang tua yang adalah pemimpin dari klan Lan ingin bernegosiasi dengan Fang Yuan. Fang Yuan lalu mencoba mendengarkannya untuk saat ini. Pemimpin klan bertanya, apakah anggota klan telah menyinggung hati dari Fang Yuan? Atau adakah kompensasi yang bisa mereka berikan sebagai ganti untuk pengampunan terhadap klan Lan? Mendengar ini, Fang Yuan menyeringai bahwa tidak peduli apapun masalah di antara mereka, dia saat ini hanya ingin mendapatkan 4.000 hati wanita yang masih utuh dan segar tanpa cacat sedikit pun. Jika klan Lan menolak, maka Fang Yuan akan langsung membantai mereka dan mengambil semua itu dengan tangannya sendiri. Tuntutan ini sungguh tidak masuk akal. 4.000 hati wanita itu terlalu banyak. Bahkan kalau klan Lan mencari di perkampungan dekat dengan oasis, mendapatkan 4.000 hati wanita bukanlah hal yang mudah. Bahkan, jika dia mengumpulkan semua hati wanita di desa-desa sekitar oasis, itu masih tidak akan cukup, dan dia harus mengorbankan para wanita dari klan Lan. Karena itu, pemimpin klan mencoba meminta keringanan, namun Fang Yuan enggan. Fang Yuan langsung menarik orang tua itu dengan satu tangan.
Dia mencekik lehernya sampai dengan tulangnya hancur. Orang tua itu dalam sekejap tidak lagi bernafas. Padahal dia adalah seorang Master Gu peringkat 5. Melihat ini, orang-orang yang lain pun menjadi panik dan marah. Mereka menyerukan bahwa Fang Yuan itu adalah iblis dan mereka harus balas dendam. Mendengar ini, Fang Yuan menyeringai. Dia adalah seorang Gu Immortal. Memangnya apa yang bisa para makhluk fana ini lakukan terhadapnya? Setelah itu, orang-orang di sana mulai menyerang Fang Yuan, dan Fang Yuan menyerang balik. Tapi kali ini, Fang Yuan hanya menggunakan Gu fana miliknya dengan gerakan pembunuh yang hanya ada di tingkat fana. Mengapa begitu? Semuanya karena Fang Yuan tidak ingin menghancurkan tubuh dari para wanita. Sehingga kemudian Fang Yuan bisa mendapatkan hati wanita segar tanpa luka. Dan kemudian pembantaian pun terjadi. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang hidup di sana, Fang Yuan kemudian berjalan. Dia mengambil hati wanita yang sudah tergeletak tak berdaya. Ia lalu menggunakan hati-hati itu untuk memberi makan Gu racun hati wanita. Ini adalah peristiwa berdarah, peristiwa yang akan dikenang dengan sebutan oasis berdarah. Namun, memang proses yang Fang Yuan lakukan hari ini itu cukup memakan waktu, karena dia hanya menggunakan Gu fana. Dia bahkan membutuhkan waktu hingga setengah hari penuh untuk menyelesaikan perburuannya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena saat ini Gu racun hati wanita sudah tidak lagi kelaparan. Namun, Gu racun hati wanita juga tidak kekenyangan. Fang Yuan sengaja untuk tidak menambahkan jumlah makan pada Gu ini, karena kalau Fang Yuan membuatnya sampai kenyang, itu akan memancing Gu racun hati wanita ini untuk naik ke peringkat 7. Padahal kalau itu sampai terjadi, ini malah akan merugikan Fang Yuan. Pertama, Fang Yuan belum menyiapkan bahan untuk kenaikan tingkat dari Gu ini. Kemudian yang kedua, Gu racun hati wanita itu adalah jenis Gu sekali pakai, maka sangat kurang cocok untuk dikembangkan. Fokus Fang Yuan saat ini hanya membuatnya tidak mati kelaparan saja. Lalu, untuk orang-orang dari klan Lan sendiri, tidak ada satupun yang lolos. Ini juga menjadi alasan mengapa Fang Yuan memilih Gurun Barat daripada keempat wilayah lainnya. Bahkan, meski seseorang mencoba untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa lari. Karena kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap terlihat oleh Fang Yuan. Di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi, maka Fang Yuan bisa membantai mereka semua. Ya, singkat cerita, seluruh kota itu hancur. Banyak tubuh wanita yang berlubang karena hatinya diambil oleh Fang Yuan. Sementara para lelaki tewas tak berbentuk. Sekarang, Fang Yuan berjalan ke arah rumah pemimpin kota. Dari Gu investigasi yang ia gunakan sebelumnya, Fang Yuan merasakan bahwa ada ruang tersembunyi di bawah tanah kota ini. Lalu, untuk tempat pintu masuknya ada di kediaman pemimpin kota. Benar saja, setelah sampai, Fang Yuan menghentakkan kaki dan segera pintu bawah tanah yang sebelumnya terkunci sekarang runtuh. Sayangnya ukuran tubuh Fang Yuan itu terlalu besar, jadi Fang Yuan harus sedikit effort untuk membuka jalan. Fang Yuan menghancurkan dinding dari lorong itu, dan kemudian dia berjalan masuk. Setelah berjalan beberapa ratus langkah, akhirnya Fang Yuan menemukan ruangan yang jauh lebih besar, sehingga tubuhnya pun muat. Fang Yuan melihat bahwa di depan kini terlihat pintu batu. Ini seperti sekat untuk memisahkan diri dari dunia luar.
Fang Yuan kemudian maju dan menghancurkan pintu batu itu dengan satu pukulan. Dia masuk semakin dalam, dan itu memang adalah tempat penyimpanan harta milik klan Lan. Karena itu, Fang Yuan bisa menemukan berbagai bahan penyempurnaan, bahkan gufana, dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Fang Yuan memutuskan untuk terus berjalan. Dia bisa melihat semua harta itu tertata rapi di setiap ruangan. Sesungguhnya, untuk Fang Yuan semua barang ini tidak terlalu berarti. Bahkan jika dia mau, dia bisa membeli di toko kuning. Namun, prinsip sederhana yang harus selalu dipegang bahwa kalau ada yang gratis, maka kenapa harus beli? Maka Fang Yuan mengambil semua harta itu dan tidak menyisakan satupun. Fang Yuan berjalan lagi. Dia masuk lebih dalam, tapi tempat ini tampak berbeda. Di sana terlihat ada banyak mayat dari beberapa Master Gu yang masih terlihat segar. Fang Yuan berasumsi bahwa orang-orang ini adalah para petinggi klan yang punya akses masuk ke tempat ini. Dan mereka tahu bahwa klan sudah tidak akan mampu bertahan. Maka mereka mencoba untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan yang bisa mereka bawa. Sayangnya, karena sifat serakah manusia itu mengakibatkan mereka bertarung di sini dan akhirnya banyak yang mati. Fang Yuan mengabaikan mereka. Dia terus melangkah lebih dalam lagi. Di sana dia menemukan sebuah ruangan yang lebih besar dengan pasir sebagai dasarnya. Lalu di depan Fang Yuan kini terlihat lagi beberapa orang yang tergeletak di tanah. Mereka semua sudah mati. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang berhasil lolos dari ruangan sebelumnya. Tapi mereka mati karena sesuatu. Dan saat Fang Yuan masih mengamati, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cukup ramai. Fang Yuan melihat ke depan, dan di sana dari balik bayangan terlihat beberapa ratus pasang mata yang menyala di dalam kegelapan. Mereka kini bergerak ke arah Fang Yuan. Begitu mereka akhirnya keluar, Fang Yuan baru menyadarinya bahwa apa yang di hadapannya itu adalah burung camar pasir. Burung camar pasir adalah spesies binatang buas yang bentuk badannya seperti burung unta, namun penampilannya seperti burung camar dan berwarna kecoklatan. Burung ini biasanya hidup berkelompok, dan biasanya juga mereka digunakan sebagai penarik gerobak karena mereka itu sangat ramah dan tidak agresif. Kecuali burung camar pasir itu bisa menjadi agresif kalau ada yang masuk ke wilayah sarangnya. Orang itu tentu akan dianggap sebagai musuh. Pada titik ini, Fang Yuan kembali sadar bahwa orang-orang yang tergeletak di sana itu pasti adalah korban dari burung camar pasir. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan lawannya di ruangan sebelumnya. Tapi ketika mereka ingin masuk lebih dalam, mereka bertemu dengan pasukan dari camar pasir. Karena memang di antara mereka ada juga Raja 100 binatang, Raja 1000 binatang, bahkan Kaisar camar pasir. Maka otomatis para Master Gu itu pasti meregang nyawa di sini. Lalu sekarang Fang Yuan diserang. Dia adalah seorang Master Gu immortal, maka dia bahkan tidak bergeming sedikit pun. Bahkan saat mereka datang bersama, Fang Yuan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan para burung camar ini. Kemudian gelombang serangan berikutnya datang lagi dan menyerang Fang Yuan. Mereka ini tidak takut mati. Dan setelah melihat dengan seksama, Fang Yuan tahu bahwa semua ini pasti karena mereka mencoba melindungi sarang mereka. Singkat cerita, Fang Yuan pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dia kembali berjalan ke depan. Sejujurnya sampai di titik ini Fang Yuan sedikit merasa heran. Karena pada dasarnya
burung camar pasir itu terkenal sulit untuk dibudidayakan. Tapi, Fang Yuan menemukan ada banyak burung camar pasir di sini. Dia bahkan sempat berpikir kalau klan Lan mungkin memiliki metode khusus untuk membudidayakan mereka. Karena itu, Fang Yuan semakin penasaran dan terus bergerak ke depan. Bahkan dari semua harta yang sudah Fang Yuan dapatkan, menurutnya kalau memang ada metode khusus untuk membudidayakan camar pasir, maka metode ini akan jauh lebih berharga dari semua harta yang Fang Yuan dapatkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Fang Yuan akhirnya sampai di sebuah ruangan yang besar. Ruangan ini dipenuhi oleh telur-telur burung camar pasir. Bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang sudah pecah dan hanya tinggal cangkang. Fang Yuan melihat ke tengah ruangan itu. Dan melihat ini, harapan Fang Yuan sedikit pupus. Dia pikir dia bisa menemukan metode untuk pengembangbiakan burung camar pasir. Tapi di tengah ruangan itu, Fang Yuan menemukan alasan utama mengapa para burung camar pasir itu dapat berkembang biak dengan baik di sini. Semuanya itu bukan karena sebuah metode, melainkan karena ada sebuah telur yang ukurannya 10 kali lebih besar dari telur camar pasir biasa. Tingginya hampir 6 meter, hampir setinggi Fang Yuan. Dan Fang Yuan tahu bahwa telur besar ini adalah telur camar pasir kuno, salah satu binatang buas kuno yang jarang ditemukan. Dilihat dari bentuknya, telur ini memang sudah mati. Bahkan di salah satu sisinya terlihat telur itu pecah dan ada cairan dari telur yang merembes keluar. Cairan telur ini yang kemudian menutrisi pasir yang ada di sekitarnya, sehingga membuat pasir itu memiliki energi dari binatang buas kuno. Yang mana kemudian pasir itu disebut sebagai pasir binatang buas kuno. Karena pasir ini, ekosistem pasir yang ada di sana sangat cocok untuk perkembangbiakan dari burung camar pasir. Menyadari semua itu, Fang Yuan menghela nafas. Pada akhirnya, ini tetap sebuah kebetulan dan juga anugerah untuk Fang Yuan. Lantaran, tujuan awalnya datang kemari hanya untuk menghancurkan kota dan mengambil hati dari para wanita untuk memberi makan gu racun hati wanita. Tapi, rupanya dia kini justru menemukan sebuah ruangan rahasia. Fang Yuan tahu bahwa semua ini adalah salah satu efek dari keberuntungannya yang sudah sangat baik berkat gu koneksi keberuntungan. Meskipun tadi Fang Yuan sempat berharap untuk mendapatkan metode yang bisa mengembangbiakan camar pasir, tapi saat ini dia justru mendapatkan telur binatang buas kuno. Tapi ini sesungguhnya bukanlah hal yang buruk, karena dengan telur ini Fang Yuan bisa kemudian menghasilkan pasir binatang buas kuno dan kemudian bisa digunakan untuk memberi makan gu koneksi keberuntungan. Ya, pada akhirnya ini tetaplah hal besar. Maka Fang Yuan kemudian segera membentuk sebuah susunan arai untuk melakukan pemurnian terhadap telur ini. Fang Yuan sebelumnya adalah Grandmaster dari jalur darah. Maka dia kini berencana untuk mengubah telur ini menjadi genangan darah. Dan Fang Yuan menggunakannya untuk membuat pasir binatang buas kuno. Singkat cerita, Fang Yuan pun berhasil. Dia segera memberi makan gu koneksi keberuntungan. 5 ton pasir binatang buas kuno bukanlah masalah dengan apa yang Fang Yuan miliki sekarang. Dan untuk sisanya, Fang Yuan kini menyimpannya. Sekarang, masalah memberi makan 2 gu immortal miliknya sudah terselesaikan. Sisanya adalah memberi makan gu pembersih jiwa. Fang Yuan masih belum menemukan cara untuk mendapatkan ulat sutra teratai putih raksasa. Artinya,
Untuk sementara ini, Fang Yuan masih belum bisa menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Dan sekarang, sementara Fang Yuan memikirkan cara untuk memberi makan Gu Immortalnya, kita akan mengintip pergolakan di sisi lain. Pertama, yang akan kita lihat ada di Sekte Afinitas Roh. Saat ini, Peri Bai Qing dan Feng Jingge berada di satu ruangan. Tapi jangan mesum dulu. Mereka itu tidak mau berhubungan intim di sini. Tapi mereka saat ini sedang sedih. Karena mereka saat ini sedang menunggu putrinya Feng Jinhuang yang telah lama tertidur. Suamiku, apakah Huang Er akan tertidur selamanya? Apakah dia tidak akan pernah bangun lagi? Kata Peri Bai Qing sambil menatap putrinya dengan sedih. Entah itu sudah pertanyaan yang keberapa ribu kali ditanyakan oleh Peri Bai Qing pada suaminya. Lalu, kali ini Feng Jiuge bisa menjawabnya dengan lebih tenang. Dia memeluk istrinya dengan lembut dan menghiburnya. Tenanglah, sebelumnya kan tetua tertinggi sudah memeriksanya. Dia mengatakan bahwa putri kita seperti ini karena Gu Sayap Mimpi yang membawa kesadarannya. Sepertinya kali ini Gu Sayap Mimpi sedang melatih putri kita. Tetua tertinggi juga mengatakan bahwa putri kita sudah masuk ke wilayah terdalam dari mimpinya. Kita memang tidak tahu kapan dia akan bangun, tapi mungkin tidak akan lama lagi dia akan bangun. Peri Bai Qing tampak masih menahan tangisnya. Iya, aku tahu. Tapi tetap saja aku khawatir. Belum lagi, kita tidak tahu sebenarnya efek dari Gu Sayap Mimpi itu seperti apa. Bahkan, saat pertama kali dia datang, saat itu Huang Er masih berusia 3 tahun. Lalu Gu ini memilihnya begitu saja. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Ya, itu memang mengejutkan. Lalu sepertinya setelah sekian lama mereka bersama, Gu ini mulai menunjukkan kekuatannya. Saat ini kita hanya bisa berdoa supaya Huang Er tetap aman. Sayangnya, aku yang adalah ayahnya justru tidak bisa menemaninya sampai dia bangun. Saat ini surat perintah telah diterbitkan. Aku akan pergi ke dataran utara. Sungguh, kejadian di dataran utara benar-benar menjadi pukulan besar bagi kita semua di benua tengah. Kita sudah menginvestasikan waktu dan juga material dalam jumlah besar untuk waktu yang lama. Namun tiba-tiba gedung 88 yang runtuh. Lebih parahnya, pelakunya sampai saat ini belum diketahui. Karena itu aku diminta untuk memimpin tim ekspedisi ke sana dan melakukan penyelidikan. Sekaligus, kami juga punya misi untuk mengambil Gu Immortal yang tersebar setelah kehancuran dari gedung 88 Yang. Jadi, kali ini kamu harus menjaga Huang Er sendiri. Beritahu aku begitu dia bangun nanti. Mendengar itu, Peri Bai Qing mengangguk dan berkata, Suamiku, aku tahu ini adalah pilihan yang sulit, tapi kamu harus menjalankan tugasmu. Aku berharap kau akan berhati-hati selama perjalanan ini. Lalu jika nanti ada kesalahan atau kejanggalan sedikit pun, segeralah kembali. Jangan keras kepala dan segeralah lari. Prioritaskan keselamatanmu. Kau harus ingat, selain aku dan Huang Er, kau juga adalah tulang punggung dari sekte ini. Jika kau tiada dalam perjalanan ini, maka 9 sekte lainnya pasti akan bernafas lega. Ini adalah perjalanan yang penting, tapi ini juga bisa menjadi sebuah jebakan yang mematikan. Feng Jiuge pun paham akan semua itu. Dia berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Feng Jiuge lalu mencium bibir Peri Bai Qing dengan lembut.
Lalu setelah selesai, Feng juga teringat sesuatu. Oh iya, aku mendapatkan surat dari bajingan itu. Surat dari bajingan? Apa maksudmu Fang Yuan yang telah mengambil tanah terberkati Gunung Danghun dari putri kita? Tampak kemarahan juga terpancar dari mata peri Baiking. Feng juga lalu berkata, benar. Ketika itu aku sudah mengiriminya sebuah surat tantangan, tapi dia enggan membalas. Lalu saat ini, dia mengirimkan surat entah apa maunya. Tapi dengan surat ini kita tahu bahwa semuanya sesuai dengan dugaan kita. Ketika itu, Fang Yuan memang adalah orang luar, tapi Sekte Bangau Abadi mengakuinya bahwa dia itu adalah murid mereka. Supaya kemudian 9 sekte lain tidak ada yang bisa mengambil Gunung Danghun. Sayangnya, setelah 1 tahun, sepertinya mereka telah mencoba berbagai cara untuk merebut Gunung Danghun, tapi mereka tetap gagal. Dan beberapa waktu lalu, Sekte Bangau Abadi mengumumkan bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat. Sepertinya mereka sedang memancing keluar kekuatan yang ada di belakang Fang Yuan. Dari semua skema ini, sepertinya masalah ini tidak lagi sederhana. Peri Baiking mencoba memahami semuanya. Lalu dia berkata, tapi suamiku, meskipun mereka mengumumkan Fang Yuan adalah pengkhianat, namun kita tetap tidak akan bisa mengambil keuntungan di sini. Pada akhirnya, mereka akan menyerang dan menguasai Gunung Danghun dengan mengatasnamakan memberikan pelajaran pada pengkhianat. Jika itu terjadi, maka pondasi mereka akan semakin kuat. Dan aku takut sekte kita bisa terkena imbasnya. Mendengar itu, Feng juga tertawa jijik. Tenang saja. Aku sudah membuat pengaturan untuk masalah ini. Sementara itu, kita akan pindah lagi ke sisi yang lain. Saat ini Sekte Bangau Abadi juga sedang melakukan pertemuan di aula tertinggi Gunung Feihe. Di sana, para petinggi Sekte Bangau Abadi duduk melingkar dan mereka mulai mendiskusikan banyak hal. Diskusi ini sudah berlangsung selama setengah hari. Banyak topik yang dibicarakan, terutama tentang keadaan keuangan dari sekte yang kian memburuk. Sampai pada akhirnya, pernyataan dilontarkan oleh tetua pertama. Feng Yang, sadar atau tidak, keuangan kita semakin memburuk setelah kita gagal mendapatkan Gunung Danghun. Karena itu, sekarang beritahu kami tentang apa yang kau rencanakan untuk mengambil alih Gunung Danghun. Mendengar itu, Feng Yang lalu berdiri. Dia berkata dengan wajah serius. Semuanya, tujuan kita adalah mendapatkan Gunyali yang ada di Gunung Danghun. Supaya nantinya kita bisa meningkatkan pondasi sekte kita. Sudahi basa-basimu itu. Tiba-tiba Lei Tan dia menyela. Lalu dia melanjutkan, kami hanya ingin mendengar laporanmu. Ini sudah 1 tahun sejak kau memegang operasi ini untuk mengambil alih Gunung Danghun. Tapi sampai detik ini tidak ada kemajuan sama sekali. Tampak Lei Tan tidak senang. Lei Tan itu sama seperti Feng Yang adalah tetua dari Sekte Bangau Abadi. Namun, sejak awal hubungan mereka itu tidak harmonis. Feng Yang lalu menjawab dengan tenang. Siapapun yang mau mencapai prestasi yang besar, harus siap menghadapi banyak ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Jika kita tidak dapat menanggung ejekan ini, bagaimana kita bisa mencapai prestasi yang besar? Feng Yang, aku datang kemari untuk rapat, bukan untuk mendengar ceramahmu. Faktanya,
kau memang belum mendapatkan kembali tanah terberkati Gu Immortal walaupun sudah 1 tahun lamanya, bentak Lei Tan. He Fengyang menjawab, ucapanmu seakan mengatakan kalau dalam setahun ini aku tidak melakukan apapun. Faktanya, aku terus berjuang siang dan malam. Lalu hari ini adalah awal dari segalanya. Para tetua harusnya sudah mendengar bahwa aku telah mengumumkan kalau Fang Yuan adalah pengkhianat. Tujuannya supaya kita bisa menemukan kekuatan mana yang sebenarnya menyokong anak itu. Jika mereka muncul, maka kita akan habisi mereka. Tapi jika pada akhirnya mereka tidak menunjukkan diri, kita akan pergi dan menaklukkan Gunung Danghun dengan paksa. Karena itu, aku perlu bantuan dari tetua Chan Yang dan tetua Chang Yu untuk menaklukkan Gunung Danghun. Bah, gila kau! Tetua Chan Yang adalah masterku terkuat dari sekte kita. Dia berada di peringkat ke-7. Sedangkan tetua Chang Yu adalah yang terbaik di antara peringkat 6. Apa ini kemampuanmu, He Fengyang? Ataukah kau ingin mempermalukan sekte Bangau Abadi? Apakah sekte Bangau Abadi ini sampai harus mengeluarkan 3 Master Gu Immortal hanya untuk mendapatkan tanah terberkati peringkat 6? Lei Tan mengejek dengan nada tidak puas. Mata He Fengyang berkedut karena menahan amarah. Tapi dia menarik nafas panjang dan dia berkata dengan tenang, saat ini kita belum tahu kekuatan apa yang ada di belakang anak itu. Jika pancingan kita kali ini belum juga membuat mereka keluar dari sarang, maka kita masih harus waspada saat menyerang Gunung Danghun. Ini adalah pertaruhan besar, maka kita tidak boleh gagal. Aku hanya ingin operasi kali ini sukses dan memperkuat sekte kita. Mendengar ucapan ini, Lei Tan pun tampak berwajah masam. Sementara tetua yang lain bisa menerima alasan dari He Fengyang. Kemudian, sekarang yang bicara adalah tetua pertama. Dia berkata, apa yang tetua He Fengyang katakan ada benarnya. Namun saat ini, aku membawa kabar baik serta kabar buruk untukmu, tetua He Fengyang. Mohon sampaikan tetua pertama, saya mendengarkan, kata He Fengyang dengan sopan, walaupun saat ini jantungnya berdegup kencang. Bagaimanapun, ini mungkin akan menjadi keputusan sekte ke depannya. Tetua He Fengyang, bacalah sendiri, kata tetua pertama yang kemudian mengirimkan Gu surat burung hijau. Ini adalah surat dari sekte Afinitas Roh. He Fengyang mengerutkan keningnya ketika membaca itu. Perlahan, wajahnya pun menjadi pucat. Apa? Mereka meminta tetua Chan Yang untuk pergi ke dataran utara? Tetua pertama mengangguk. Benar, dan kita tidak bisa menolaknya. Gedung 88 yang runtuh tanpa alasan. Padahal 10 sekte kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, semuanya berakhir sia-sia. Jika kita tidak melakukan apapun, maka semua investasi ini benar-benar akan musnah. Ini adalah masalah penting. Karena itu, 10 sekte sepakat untuk membentuk kelompok investigasi. Mereka akan berangkat ke dataran utara, mencari tahu alasan runtuhnya gedung 88 Yang, serta mencari keberadaan Gu Immortal yang tersebar setelah keruntuhan dari gedung 88 Yang. Karena itu, tetua Chan Yang harus berangkat. Kalau ekspedisi ini diwakili oleh tetua lain, aku takut kita bahkan tidak akan mendapatkan apapun setelah pulang dari sana. Tapi tetua,
keberadaan tetua Chan Yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan kita untuk merebut Gunung Danghun. He Fengyang masih mencoba memperjuangkan usulannya. Tapi tetua pertama berkata, pemimpin ekspedisi ini adalah Feng Jiuge. Dialah yang meminta tetua Chan Yang untuk ikut pergi dalam ekspedisi ini. Karena itu, kita juga tidak bisa menolaknya. Kalau kita tetap keras kepala, 9 sekte lainnya pasti akan menggunakan alasan ini untuk menekan kita. Mendengar itu, wajah He Fengyang menjadi masam. Sementara, Lei Tan diam-diam tersenyum. Namun kemudian tetua pertama berkata lagi, "Tetua He Fengyang, bacalah sampai habis surat itu." He Fengyang kemudian membaca, dan ekspresinya berubah setelah membaca kelanjutan dari surat itu. Ini? Feng Jiuge menawarkan pinjaman Gu Immortal miliknya? Terlebih, bukankah ini Gu Immortal peringkat 7 miliknya? Gu caranya sendiri. Gu ini dapat mengabaikan aturan yang dibuat oleh Gu Immortal di dalam tanah terberkatinya selama mereka ada di bawah peringkat 7. Artinya, roh tanah dari Gunung Danghun pun tidak akan bisa membatasi penggunaan Gu Fana kalau kita memiliki Gu ini. Ini adalah sebuah keunggulan yang luar biasa. Walaupun efek sampingnya, kos yang digunakan untuk mengaktifkan Gu ini akan meningkat 2 kali lipat. Tapi itu tidak masalah. Selama kita memiliki esensi abadi, semuanya bisa diselesaikan. Tetua pertama pun menjawab, "Itu benar. Itu adalah berita baiknya untukmu. Ini adalah big deal yang baik. Meski tentu ini semua tidak gratis. Karena Sekte Afinitas Roh akan meminta bagiannya jika Gunung Danghun berhasil diambil alih." Kemudian tetua ketiga ikut bicara. "Sialan. Ini bukan pertama kalinya 9 sekte diam-diam menghalangi jalan sekte kita. Sialan. Kita benar-benar kehabisan pilihan saat ini. Kalau begitu, Tetua He Fengyang, kau yang akan menangani masalah ini sendiri. Kuharap kali ini kau bisa kembali dengan kemenangan. Jangan berikan peluang untuk sekte lain. Tampar wajah mereka dengan keras. Kita buat mereka sampai memohon-mohon untuk membeli gunyali pada kita." Mendengar itu, He Fengyang segera membungkuk dan memberi hormat. "Saya mengerti, tetua ketiga." Keputusan akhirnya diambil. Dan setengah hari berikutnya mereka kembali melanjutkan rapat. Mereka menentukan langkah apa yang akan diambil oleh Sekte Bangau Abadi selama beberapa bulan ke depan. Sampai akhirnya rapat itu pun berakhir. 2 hari berlalu dari rapat itu. Saat ini, Fang Zheng kembali membuka pintu batu dan dia masuk ke dalam genangan darah. Dia juga masih melanjutkan pelatihannya di bawah bimbingan dari Tian He. Saat ini, Fang Zheng juga terus berlatih. Dia adalah kartu as dari Sekte Bangau Abadi untuk kemudian mengalahkan Fang Yuan. Nah, sebentar lagi Gunung Danghun akan diserang oleh Sekte Bangau Abadi. Bahkan saat ini, di Gunung Tianti, depan pintu masuk dari Gunung Danghun, sudah ada 2 Gu Immortal yang berdiri di sana. Orang itu tidak lain adalah He Fengyang dan Peri Changyu. Lantas, bagaimana cara Fang Yuan mempertahankan Gunung Danghun? Atau malah Fang Yuan nanti akan melepaskan Gunung Danghun? Kita akan tunggu kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Sekian cerita hari ini, see you again di next video, dan bye.